apapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalau kita merenungkan ini, wah luar biasa. Tadi pagi saya mendapatkan ada WA bercerita tentang ada agama saudara kita, sepupu. Nah, di dalam kitab mereka disebut juga tentang nama Tuhan, nama Yesus, dan harus dihormati juga. Ternyata kalau kita lihat fakta, banyak orang-orang yang tidak menghormati nama ini, yang menghina nama ini, yang mengolok-olok nama ini. Wah, ngeri banget. Sama dengan dia tidak menghormati Allah, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya ini. Oh, kemana itu nantinya? Penghukuman. Ya. Tidak menghormati Bapa. Kalau tidak menghormati Yesus, berarti tidak menghormati Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya ini. Bagaimana bisa dia masuk surga kalau dia tidak menghormati anak? Sebab orang yang tidak menghormati anak sama dengan tidak menghormati Bapa. Yang tidak percaya kepada anak sama dengan tidak percaya kepada Bapa, kepada Allah Sang Pencipta itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Siapa yang akan menjadi hakim? Yesus. Sang penentu adalah Yesus. Oh, ini masuk surga. Oh, ini campakkan ini masuk neraka. Dan ternyata siapa-siapa yang akan masuk surga, namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Siapa-siapa yang akan masuk neraka dicatat dalam kitab kematian. Saudara nanti lihat dalam kitab Wahyu. Dibukalah kitab kehidupan. Kalau nama saudara sudah tercatat dalam kitab kehidupan, kapan itu tercatat? Ketika saudara percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Yang percaya kepada perkataanku, kata Yesus tadi. Sejak kita percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan, mengikut Yesus, nama kita dicatat. Pak Keri namanya siapa, Pak? Ya? Andreas atau Ungu? Andreas saja yang dicatat nanti, Pak, ya. Atau Pak Keri. Saya membaca nama di HP mahasiswa. Saya cari di daftar nggak ada. Rupanya nama di HP beda dengan nama di daftar absen. Ya, dia kasih nama ke saya nama biasa. Setelah saya cari di dalam absen nggak ketemu. Ini mahasiswa nyelonong atau apa ini? Ya, satu contoh, ya misalnya disebut panggilannya Yanti gitu, Yanti, ya. Tahu-tahu bukan hanya Yanti, ada Romayanti gitu ya. Saya cari Yanti nggak ada, yang ada Romayanti. Bingung saya. Kira-kira nanti Yesus bingung ya? Wah, ini kasih nama samaran nanti ya? Enggak. Tercatat Andreas dipanggil nama itu. Bapak bilang apa? Kan ada apabila nama, kan ada lagunya itu. Apabila namaku dipanggilku, ada itu ya. Jangan-jangan yang jawab nanti ya Pak Putri. Andreas, nggak hadir dia, Pak. Ini ingat jadi SD ya. Nggak hadir dia. Enggak, kalau sudah tercatat pasti hadir. Ada. Karena kebenaran firman Tuhan berkata yang sudah dicatat tidak bakalan dihapus. Tidak. Oh, tapi kan dulu dia waktu di bumi kan pernah juga jahat. Dia memang sudah percaya Yesus. Mestinya kelakuannya tadi, kadang-kadang dia bohong juga sama istri. Nah gitu ya Pak. Itu kan dosa. Ya Bu, jadi gak enak sih Pak Pendeta, kami aja yang di belakang dong.
Ya nggak apa-apa lah, paling dekat. Ya, tapi jangan besok-besok nggak datang lagi. Aduh, atau besok-besok daftar terakhir supaya di belakang gitu. Nggak ada, belakang depan sama aja. Ya saya suruh di sini yang merasa di belakang loh. Ya. Dia bohong loh. Dia udah percaya Yesus, tapi kan bohong, masa masuk surga? Emangnya ketika bohong terus langsung dihapusnya, nggak jadi kamu masuk, langsung dipindahin ke kitab kematian? Enggak. Ini dahsyatnya janji Tuhan. Perkataan Yesus ya dan amin. Ketika kita mendengar perkataannya, orang yang percaya dipindahkan dari maut kepada hidup. Memang secara manusia kita yang sudah percaya Yesus masih harus bergumul dengan kedagingan kita. Maka Rasul Paulus katakan matikan. Kita berjuang untuk hidup kudus. Tetapi secara posisi kita sudah dikuduskan Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita masa kini, bersandar pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tahu segala kelakuan kita. Dia hakim. Tetapi penentu adalah iman kita. Adakah kita tetap percaya kepadanya? Jika Yesus nanti datang kedua kali, adakah iman di muka bumi ini? Adakah orang yang percaya? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya tanda-tanda akhir zaman sudah nyata, penderitaan semakin dahsyat, kesulitan semakin luar biasa. Adakah kita tetap bertahan hidup di dalam kebenaran, percaya kepada Yesus? Sebab yang akan digoncangkan adalah iman. Tetapi orang yang percaya sampai kesudahannya mengalami kebahagiaan, mengalami mahkota. Ya seperti pujian tadi, ada mahkota kehidupan. Sang hakim adalah Yesus. Kalau kita percaya kepadanya, kalau kita menyerahkan diri kepadanya, dan perkataan hakim itu ya dan amin. Pindah dari maut kepada hidup. Yang berkata siapa? Hakim. Ya dan amin. Gambarannya kita ada di dalam ruang sidang pengadilan. Kita sedang duduk dan terdakwa. Pendakwa-pendakwa kita banyak. Kuasa-kuasa kegelapan, musuh-musuh mau menyerang kita, mau menjatuhkan kita. Kita sedang terduduk di kursi pengadilan itu. Dan hakim berkata, masuk dalam kehidupan yang abadi. Dup, pindah. Wow, luar biasa. Amin. Coba lihat kiri kanan. Sudah pindahkah? Tanya, sudah pindahkah? Oke, yang ketiga. Kalau ragu-ragu pindah atau belum ya, ini yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah kitab suci menyaksikan tentang Yesus Kristus. Ya, di ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kau tidak akan selamat. Kau belajar kitab suci, ya sampai hebat ilmumu, ya sampai tinggi ilmumu tentang kitab suci itu. Padahal di dalam kitab suci menjelaskan tentang Yesus itu sendiri. Namun kau tidak percaya. Kau tidak datang kepada Yesus, kau tidak memperoleh hidup. Jadi kitab suci telah mencatat tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan olehnya maka manusia itu selamat. Manakala manusia percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Berbicara tentang Musa, orang Israel, orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat begitu mengagumi Musa, begitu mengagumi tulisan Musa, begitu percaya kepada Taurat. Nah Yesus berkata, kau kan pelajari Taurat, kau pelajari kitab suci. Nah yang ditulis di kitab suci itu siapa? Kan aku, ini loh aku. Loh kamu kok gak datang kepadaku? Kamu kok gak percaya kepadaku? Lah kalau kamu gak percaya dengan kitab suci, ya apa yang dicatat dalam kitab tentang aku, bagaimana engkau bisa percaya dengan apa yang aku katakan? Itu sebabnya mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus membuat mujizat, mengusir setan, apa yang mereka katakan?
Dia mengusir setan dengan penghulu setan, dengan kuasa Beelzebul. Jadi kira-kira begini, ada seorang yang sakit, kena santet, ya dengan kuasa gelap. Kemudian kita bawa orang yang kena santet ini kepada dukun yang lebih hebat. Kemudian santetnya dilepaskan. Nah maka orang berkata, kau usir setan dengan pakai setan yang lebih tinggi. Pak, ilmunya kan lebih tinggi. Kira-kira begitu gambarannya. Dan mereka menuduh Yesus melakukan seperti itu. Apa enggak keterlaluan? Keterlaluan enggak? Sangat. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Mereka sudah menuduh Yesus. Bahwa Yesus melakukan kuasa itu dengan kuasa Beelzebul. Padahal yang tercatat dalam kitab suci, apa yang ditulis oleh Musa adalah berbicara tentang Yesus, tentang Mesias, anak Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memberi kehidupan. Yang olehnya manusia itu diselamatkan. Ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ada firman Allah, ada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jangan kita mempelajari ini hanya untuk sebatas pengetahuan kita, tapi tidak mengaminkan, tidak menerima kebenaran yang tercatat di dalamnya. Inilah kebenaran, inilah firman Allah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka pada saat itu, jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, apa yang telah tertulis, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang saat ini yang belum percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada kitab suci. Ingat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Ketika Lazarus yang miskin itu mati, kemudian yang kaya itu mati. Yang kaya itu berkata, tolong dong suruh Lazarus ke bumi memberitahu tentang apa? Kitab suci, tentang kebenaran itu. Ya, biar mereka percaya tentang kebenaran itu. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham, tidak bisa. Sekalipun yang dari dunia orang mati ke sana, mereka tetap nggak percaya. Kalau yang mereka percaya itu dalam kitab suci sudah ada. Dalam firman Tuhan sudah tercatat bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada di muka bumi ini, di kolong langit, di dalam, di semua, di dunia, di mana saja. Tidak ada satu nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita melihat Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara dan saya yang percaya, yang mendengar suara Tuhan, yang percaya kepada firman Allah, ya, ketika kita meninggalkan dunia ini, tempat kehidupan yang abadi, surga telah tersedia bagi kita. Kita sudah dipindahkan. Keyakinan ini harus ada selagi kita hidup. Kalau sudah mati nggak ada urusan lagi. Nggak bisa orang berubah. Tidak ada. Rohnya berubah, nggak bisa. Tidak bisa. Selagi kita hidup, pastikan bahwa kita percaya kepada Yesus, percaya kepada perkataannya. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah pekerjaan Allah sendiri. Pekerjaan Bapa sendiri. Dan hakimnya di garis akhir nanti yang menentukan adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Dan yang sudah tercatat dalam kitab suci ini berbicara tentang Yesus. Karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri. Petugas perjamuan kudus maju ke depan. Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis setelah dewasa, atau kalau masih kecil sudah dibaptis, setelah dewasa sudah sini, dan sungguh percaya